Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Akhiri Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai bore up dan juga stroke up. Nah, namun kali ini yang akan kita bahas itu adalah over bore, over stroke, dan juga square. Oke, apakah itu? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, untuk sebagian teman-teman itu pasti sudah tahu apa itu over bore, apa itu over stroke, dan juga square. Tapi bagi teman-teman yang belum paham dan belum mengerti dan masih asing dengan kata-kata itu, saya akan sedikit memberikan gambaran, memberikan pengertian mengenai tiga hal atau tiga kata itu. Nah, dari ketiga kata itu sebenarnya mengacu pada satu hal. Apa itu? Yaitu jenis mesin. Jenis mesin di sini bukan berarti mesin diesel atau mesin bensin atau mesin yang lainnya. Itu nama-nama itu muncul berdasarkan perbandingan antara panjang langkah dan juga diameter piston. Panjang langkah dan juga diameter piston. Jadi yang disebut overstroke ya, yang disebut overstroke itu panjang langkahnya itu lebih besar angkanya dibandingkan dengan diameter pistonnya. Oke, itu adalah overstroke. Sedangkan over bore itu adalah diameter pistonnya nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan panjang langkahnya. Terus square itu artinya kotak atau sama rata. Artinya perbandingan antara langkah dan juga panjang langkah dan juga diameter piston itu sama persis atau ya mirip-mirip lah. Mirip di sini misalkan cuma beda 0,5 mm atau beda 1 mm, nah kayak gitu ya. Nah, itu masih bisa disebut square. Tapi kalau sudah berbeda misalkan 2 atau 3 mm itu sebenarnya sudah tidak bisa disebut square. Nah, kayak gitu. Oke, itu sedikit gambaran mengenai over stroke, over bore, dan juga square. Nah, lalu apa pentingnya kita membahas ini? Nah, ini sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi penting juga. Kenapa? Karena tiga kata itu, tiga jenis mesin itu memiliki karakter mesin yang beda-beda. Tiga jenis mesin yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita akan mulai membahas mengenai karakternya overstroke, ya, overstroke. Nah, overstroke di sini sudah saya terangkan di awal tadi. Overstroke itu adalah diameter piston, panjang langkah. Overstroke itu adalah panjang langkahnya. Ya bisa disebut diameter sih ya, karena diameter bandul. Tapi untuk umumnya itu nyebutnya nggak diameter bandul, tapi panjang langkah. Nah, itu ya. Panjang langkahnya itu lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pistonnya. Nah, kita sebut saja misalkan panjang langkahnya ini 50. Oke. Panjang langkahnya ini 50, pistonnya ini cuma 45 lah misalkan ya. Misalkan ini cuma angka saja, Nah, itu sudah bisa disebut yang namanya overstroke. Nah, karakter mesin overstroke itu dia itu cenderung RPM-nya rendah. Terus tarikan awalnya enak, dia itu responsif, terus mesinnya juga lebih halus, relatif lebih halus gitu ya. Kalau untuk kata-kata halus atau enggak itu memang relatif, maksudnya itu setiap orang pasti merasakannya beda-beda. Nah, cenderung lebih halus, RPM-nya rendah, terus responsif, dia cepat naiknya. Dia enak itu di putaran bawah sampai menengah, terus tengah ke atas itu cenderung RPM-nya terbatas ya, sesuai dengan kapasitas mesinnya. Jika dibandingkan nanti misalkan cc yang sama tetapi memiliki karakter yang overbore misalkan,
itu nanti akan dia cenderung lebih terbatas RPM-nya di putaran atas, di RPM atas. Nah kayak gitu. Lalu penjelasannya apa? Nih teman-teman ya, kebanyakan kalau teman-teman nanti cari di Google mengenai 3 hal itu, maka diterangkannya cuma sampai kayak gitu ya, cuma sampai enak di putaran bawah sampai menengah, terus mesinnya lebih halus, lebih responsif, tarikannya lebih responsif. Nah cuma kayak gitu aja, tetapi tidak disebutkan kenapa. Nah ini akan saya bahas nanti ya, saya akan lanjut ke overbore. Nah overbore itu diameter pistonnya, angkanya, nilainya itu lebih besar dibandingkan dengan panjang langkah, itu disebut overbore ya. Karakter mesinnya itu dia RPM-nya tinggi, jadi RPM atau putaran atasnya itu dapat. Jadi mau kita geber sampai RPM berapapun itu dia seakan-akan itu bisa gitu, seakan-akan itu nggak punya limit. Nah kayak gitu ya, nggak punya limit untuk RPM-nya, enak. Tetapi dia itu cenderung mesinnya getarannya lebih terasa, terus RPM bawah menengahnya itu kurang enak ya, RPM bawah menengahnya itu kurang enak. Terus juga biasanya juga kalau mesin-mesin yang memiliki karakter atau memiliki tipe overbore itu biasanya memakai kopling tangan ya. Misalkan saya sebutkan salah satunya saja, misalkan Mega Pro Primus ya, itu diameter pistonnya itu 63 ya, terus langkahnya berapa ya, 49,5 kayaknya, atau berapa ya, 69,5 kayaknya, 69 lagi, 49,5. Dia itu overbore, jadi dia terasa RPM bawahnya itu nggak terlalu enak, tapi RPM atasnya enak. Nah itu adalah karakter dari overbore ya, kayak gitu ya. Kita lanjut ke square itu antara diameter piston sama panjang langkahnya itu sama, kita sebut sama saja ya, Nah karakter mesin ini tuh cenderung enak di putaran bawah dan enak di putaran atas. Tetapi ini ya, dia itu kalau dibandingkan dengan motor yang sama, yang memiliki CC yang sama, kapasitas mesin yang sama, itu dia itu berada di tengah-tengah. Artinya dia putaran bawahnya itu kalau kita bandingkan dengan yang overstroke dia kalah ya. Terus kalau putaran atasnya jika kita bandingkan dengan overbore dia juga kalah. Nah kayak gitu ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa karakter mesin itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalkan transmisinya, perbandingan gigi transmisinya, rasionya itu juga mempengaruhi. Terus nanti lagi perbandingan sproket, gear depan, gear belakang, pemakaian roda, bobot motornya sendiri, bobotnya mengendarai itu juga mempengaruhi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kenapa overbore, overstroke dan square itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kunci dari RPM sebuah mesin ya, itu adalah gini, bukan kunci dari RPM ya. Bisa dibilang kayak gini lah. Sebuah mesin itu yang mempengaruhi karakternya, yang paling mempengaruhi karakternya itu sebenarnya adalah si pistonnya, diameter pistonnya, diameter sehelnya. Kenapa bisa gitu? Karena si piston ini adalah ujung tombak dari pembakaran, ujung tombak dari proses pembakaran, ujung tombak dari ledakan yang terjadi di ruang bakar. Dia yang menerima ledakannya, dia yang meneruskan tenaganya, dia juga yang muter si bandulnya atau si askretnya ya, kayak gitu ya. Nah kita balik lagi ke overstroke. Overstroke itu panjang langkahnya itu lebih besar jika dibandingkan dengan
diameter pistonnya. Otomatis bisa kita bilang, bisa kita asumsikan, bisa kita sebut piston ini memiliki diameter yang cenderung kecil, ya, cenderung kecil. Artinya piston yang cenderung kecil ini akan menerima ledakan yang kecil juga. Artinya ledakan yang terjadi di ruang bakar itu cenderung kecil, cenderung dia itu mampu meredam ledakannya, mampu menerima ledakannya dengan baik. Oke, saya ulangi bahwa piston yang kecil, luas penampang yang kecil itu juga cenderung menerima ledakan. Itu juga kecil, ya, artinya ringan. Nah, ledakan yang ringan inilah yang menyebabkan dia dorongannya itu cenderung lebih pelan, ya. Dorongannya itu lebih pelan, lebih smooth, ya, lebih halus. Terus otomatis juga kalau lebih halus getarannya juga akan semakin kecil, ya, getarannya akan semakin kecil. Nah, piston yang kecil ini pula memudahkan kerja si askreknya, si bandulnya untuk membalikkan dia, ya, membalikkan dia. Jadi dia misalkan langkah usaha, kemudian dia langkah buang. Kalau ini yang kecil dan ini yang lebih besar, otomatis dia akan membalikkan pistonnya itu, mengembalikan dari TMB menuju TMA itu akan lebih mudah jika dibandingkan pistonnya ini lebih besar dibandingkan dengan panjang langkahnya, ya. Bisa dipahami sampai sini, ya. Tetapi itu adalah prinsip dasarnya. Itu semua bisa diakali nanti, ya, kalau kita sudah masuk ke tahap yang selanjutnya, masuk ke kemampuan khusus lah. Bagi beberapa mekanik itu bisa mempermainkan seperti itu. Tapi yang saya sebutkan ini adalah prinsip dasarnya. Oke, saya ulangi. Nah, kalau overbore itu kan tadi overstroke. Kalau overbore otomatis luas penampangnya itu besar. Otomatis juga kita juga harus, bukan kita sih, maksudnya si pistonnya itu juga menerima ledakan yang lebih besar pula, karena luas penampangnya lebih besar, ledakannya juga lebih besar, getaran yang diterima juga lebih besar. Terus proses gerakannya itu lebih kasar, lebih cepat. Nah, kayak gitu, ya, lebih cepat. Terus karena ini luas penampangnya lebih besar, pistonnya lebih besar, diameter pistonnya lebih besar dibandingkan dengan bandulnya, askreknya, panjang langkahnya, otomatis proses mengembalikannya itu akan lebih lama juga, ya, lebih lama juga. Nah, itulah yang menyebabkan overbore itu memiliki RPM yang tinggi, tetapi dia sulit mencapai kemampuan maksimalnya di awal-awal, di RPM rendah. Dia sangat sulit memaksimalkan kemampuannya di RPM rendah. Beda dengan yang overstroke. Overstroke itu gerakannya ringan, otomatis di awal-awal juga enak, ya, tetapi di atasnya dia nggak dapat, ya, karena kemampuan pistonnya untuk menggerakkan si bandulnya itu relatif lebih sedikit, relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan piston yang besar. Nah, kayak gitu. Nah, beda sama overbore. Overbore itu awalnya pasti getarannya lebih terasa, harus kita lebih mempermainkan kopling, nah kayak gitu. Tetapi ketika di atas, karena ininya besar, luas penampangnya besar, ledakan yang besar itu dia mampu menerimanya dengan baik, ya, sehingga dia mampu mendorong atau memutar si askreknya ini juga lebih baik, lebih kuat. Nah, kayak gitu.
Dan kita pasti semua sudah tahu, kita pasti semua sudah menyadari bahwa ketika sebuah sebuah lingkaran lah atau sebuah roda itu kalau awal-awal muter itu kan pasti berat, tetapi kalau sudah muter kenceng itu akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ketika awal-awal overbore itu pasti terasa berat. Nah, kalau sudah muter, nah itu kan sudah ada gaya yang konstan, yang terus-menerus, yang kontinu, sehingga dia itu tinggal meneruskan saja untuk memutarnya lebih cepat. Nah, kayak gitu ya. Jadi alasannya overbore dan overstroke itu memiliki karakter yang berbeda, itu sebenarnya kuncinya ada di pistonnya. Sekali lagi saya ulangi bagi teman-teman yang mungkin kurang memperhatikan, semakin besar penampangnya, semakin besar pistonnya, dia akan menerima ledakan yang lebih besar, pergerakannya lebih kasar, lebih cepat ya. Sebenarnya lebih cepat, tapi cepatnya ini justru menjadi sebuah hal yang kasar, sebuah hal yang keras. Nah, kayak gitu. Otomatis dia akan bergetar lebih kuat, sehingga getaran yang kuat ini justru menimbulkan dia itu sedikit lemah di putaran bawahnya. Nah, beda lagi, tapi akan kuat sekali di putaran atasnya karena ini si bandolnya sudah terlanjur muter cepat ya. Terus tinggal dia meneruskan, tinggal dia menambah kecepatannya saja. Nah, kayak gitu. Tapi kalau overstroke itu diameternya ini kecil, sehingga getarannya juga kecil, ledakannya kecil, relatif lebih kecil ini ya, sehingga dia di RPM bawah menengah itu akan cepat, akan enak sekali, akan halus, lebih halus. Tapi di RPM atas itu relatif lebih kalah lah ya, lebih rendah atau lebih terbatas jika dibandingkan dengan yang overbore. Nah, kayak gitu. Oke, saya rasa sudah cukup, sudah hampir 20 menit. Bagi teman-teman yang masih belum paham, bagi teman-teman yang masih belum mengerti, yang masih mungkin penjelasan saya terlalu bertele-tele misalkan, bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa diprotes di sana dengan bahasa yang sopan. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab semampu yang saya bisa. Nah, kayak gitu ya. Oke, video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat nih ya bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.